نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قد قال تعالى في آيته الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para remaja putra dan putri, hadirin dan mustami'in, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majlis taklim ini membuat kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam. Mari kita terus anjurkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan sharafnya, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini bahasan kita memasuki surah Ali Imran ayat 156 yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Demikian pula untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, selalu sehat walafiat, mudah rezeki, hasil semua maksud dan tujuan, hidup selalu dalam bimbingan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Rasulullah wa barakatuh wa alim hadzal tafsir wa bisiril Fatihah. Wa billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan Al-Imran 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardh إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو
تعملون بصير. Berat meninggalkan tiang. Meninggalkan tiang berat. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah ya baca ismul kasih. Ayyuhalladzina amanu mad badal la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza bimad kita hamzah idza raqi idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law tanwin ketemu lagi itu baru bila guna law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu. Berkali-kali saya ingatkan waw di mata harus dibaca wa bukan wo. Oleh karena itu bacanya wallahu bukan wallahu tapi wallahu yuhyi wa yumitu wallahu bima ta'maluna basir. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma yajma'un qalqalah subhan. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum linta nun mati ketemu ta ifaqra suara huruf ibuannya adalah suara n linta bukan linta. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Yansurukum bima ketemu mim idgham mutamatsilan min ba'di nun mati ketemu ba iklan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك
تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu
Di mana di antaranya kita lihat firman Allah Ali Imran 156. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sayangku orang-orang yang beriman. Tidak pernah Allah memanggil orang kafir dengan kalimat sepanjang ya ayyuhalladzina kafaru. Tidak ada. Satu-satunya Allah memanggil dengan ya ayyuha, tapi tanpa alladzina, yaitu ya ayyuhal kafirun, tapi tidak alladzina. Itu pun karena kafir mengajak damai kepada Nabi Muhammad SAW. Rata-rata Allah memanggil kafir ya kafir, laitani kuntu turaba. Tetapi Allah tidak pernah memanggil ya mukminun. Walaupun ya mukminun maknanya wahai orang-orang yang beriman. Tapi ketika Allah memanggil orang yang beriman, selalu menggunakan panggilan kasih sayangnya dengan ya huruf nida ayyuha munada alladzina silah mausul baru aman. Subhanallah, subhanallah. Kurang lebih maknanya wahai sayangku orang-orang yang beriman. La takunu kalladzina kafaru, kalian jangan seperti orang-orang kafir. Dalam hal apa? Orang-orang kafir itu selalu waqalu li ikhwanihim, berkata kepada saudara-saudaranya, idza darabu fil ardi, apabila saudaranya berjuang di muka bumi, famatu, maka kemudian mati, melaut, mati di laut, menggali emas di pertambangan, mati di lubang, aukadu gusa, atau mereka berjuang meninggikan agama mereka al-ghazin, kemudian fakutilu, maka saudaranya itu terbunuh. Apa pendapat orang kafir yang tidak ikut berjuang bersama mereka? Laukanu indana, kalau saja mereka bersama kita di sini, tidak menggali lubang, tidak melaut, mamatu, mereka tidak akan mati. Kalau mereka tidak perang, duduk-duduk manis bersama kita, wama putilu, mereka tidak akan terbunuh. Dijelaskan lagi kata Allah, la taqulu, kalian sayangku orang yang beriman, jangan berkata kaqaulihim, seperti ucapan itu, karena ucapan itu hanya ucapan orang-orang kafir. Gara-gara ketabrak mobil mati, itu ucapan orang kafir. Kenapa di hati kafir Allah tanamkan kata gara-gara? Liyaj'alallahu dzalikal qaul fi aqibati amrihim, supaya hasratan fi qulubihim, menyakiti hati mereka sendiri. Padahal kalau mereka mengikhlaskan semua yang terjadi, itu tidak akan menyakiti perasaan mereka, karena sudah dikembalikan semuanya kepada Allah. Tapi karena mereka mempercayai bahwa kematian itu karena ulahnya, maka mereka sengsara sedih. Yang padahal Wallahu yuhyi, Allah yang membuat makhluk ini hidup, dan wa yumit, dan Allah yang membuat makhluk itu mati. Walau yamna'un 'anil mauti, tidak pernah lari dari kematian, qu'udun, walaupun mereka cuma duduk di rumah. Faktanya yang melaut mati, yang tidak melaut juga mati. Yang cari nafkah di lubang mati, yang tidak di lubang juga mati.
Yang berjuang mati, yang duduk-duduk juga modal. Nggak ada yang terhindar. Bahkan kata Allah di dalam ayat lain, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kau sembunyi dalam tabung anti peluru sekalipun, ketika ajalnya datang pasti mati juga. Makanya fakta dan kenyataan, orang kaya juga, pejabat juga, aparat juga, ustadz juga, Allah bima ta'maluna basir. Allah Maha tahu terhadap apa yang kau lakukan. Padahal wala ikutum fi sabilillah, seandainya kalian terbunuh dalam rangka berperang membela agama Allah, atau kalian mati di sana, pasti kalian maghfiratun. Allah mengatakan dengan lam mutiatul qasam, pasti kalian akan mendapat ampunan dari Allah lidunubikum, terhadap dosa-dosa kalian di masa lalu. Karena orang yang jihad fisabilillah meninggal dalam perang syahid, semua dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diputihkan. Warahmatun, dan bonusnya dia akan mendapat rahmat dari Allah, khairun, yang rahmat itu lebih baik, bima yajma'un, dari harta kekayaan yang kita kumpulkan selama kita hidup di dunia ini. Boleh dibaca bima yajma'un, harta kekayaan yang mereka kumpulkan, bitai, dan juga bisa dibaca dengan ta, bima tajma'un, harta kekayaan yang kalian kumpulkan. Ini ayat ini kalau ditemukan oleh orang tua anaknya yang kemarin yang meninggal di koruptor ini, mudah-mudahan membuat beliau sadar, karena kematian itu urusan Allah. Kenakalan remaja seusia itu di pondok pesantren, apalagi di luar pesantren, lebih dahsyat lagi. Tapi tidak semua mati kalau belum ajalnya. Mati itu karena ajal. Bahkan mungkin Allah mau memuliakan orang tuanya, punya anak mati syahid, karena janji Rasulullah, orang yang mati di pondok pesantren itu jelas-jelas syahid. Orang mati lagi ngaji jelas-jelas syahid. Makanya bapak dan ibu kalau pengen syahid sekarang pilih lagi ngaji. Walaimutum, seandainya kalian mati, ataupun titum, atau kalian terbunuh, la ilallahi tuhsyarun, kalian akan kembali semuanya kepada Allah fil akhirati, di dalam akhirat, fayujazikum, maka Allah akan memberikan pahala besar buat kalian yang mati di medan perang. Oleh karena itu sebaiknya kita memiliki sifat begini, bima rahmatin minallah, dengan adanya rahmat dari Allah, lintahum, kita harus lemah lembut, kasih sayang. Kenapa demikian? Walaupun tafadhal, kalau kita menjadi manusia yang bersikap keras, qalilul qalbi, kemudian kasar hatinya, kasar ucapannya, kasar perbuatannya, laufattu min haulik, maka pasti orang-orang yang ada di sekeliling kita cepat atau lambat akan meninggalkan kita. Adapun orang-orang yang masih setia kepada kita, itu hanya ketakutan
bukan karena ketaatan. Beda antara takut dan taat. Oleh karena itu mestinya wa'fu anhum, maafkan mereka. Karena yang membunuh juga, yang sudah dikatakan dengan kasus membunuh, sebenarnya mereka tidak ada maksud untuk membunuh. Keluarga kita ditabrak mobil meninggal, tanya sama sopirnya, sengaja enggak menabrak untuk meninggal? Pasti mereka mengatakan, saya tidak sengaja menabrak. Jangankan untuk membunuh, menabrak saja tidak ada yang sengaja. Kenapa terjadi? Iradah Allah. Apalagi wastaghfir lahum, baca istighfar untuk mereka, mohon ampunan kepada Allah untuk mereka yang telah melakukan keluarga kita seperti itu. Dan seandainya ada tuntutan wasyawirhum fil amr, musyawarah saja, jangan bawa pengacara segala macam. Sekarang keluarga anak yang meninggal di Gontor, sewa pengacara termahal di Indonesia. Berapa banyak bayar pengacara itu? Seandainya uangnya sudah habis, apakah anaknya akan hidup lagi? Anaknya tetap mati, uangnya habis, dan dia dibenci oleh alumni-alumni Gontor. Sekarang saja sudah sering dibully. Oh itu Ustaz, kebetulan aja bukan keluarga Ustaz. Keluarga saya, keponakan saya ada yang meninggal dipukulin sama suaminya. Saya yang antar ke rumah. Kiai saya mengatakan, tangkap suaminya. Saya bilang, jangan. Karena dia juga tidak sengaja memukuli istrinya sampai mati. Seminggu kemudian datang polisi ke keluarga kami tolak. Udah, biarkan saja. Saya mengalami sendiri, ponakan saya, anaknya teteh saya. Faida azamta, apabila kalian merencanakan sesuatu, tawakkal kepada Allah, maka berserah dirilah kepada Allah. Tawakal kepada Allah, usaha semaksimal kemampuan kita, tapi akhirnya ditutup dengan tawakal. Kenapa demikian? Kalau kita bertawakal kepada Allah, berarti sudah mampu memancing cintanya Allah. Karena innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Kalau Allah sudah cinta, apapun yang kita rencanakan insya Allah sukses. Berserah setelah berjuang, bukan sudah berserah tanpa berjuang. Yang suruhullah wala walibalakum. Coba Pak, kita berpikir, seandainya Allah menolong kita, siapa yang akan bisa mengalahkan kita? Wala walibalakum. Tidak ada satu orang pun yang akan mengalahkan kita kalau Allah menolong kita. Tetapi yakhzulkum, tapi kalau Allah menghinakan kita, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang bisa menolong kita kalau Allah sudah menghinakan kita? Oleh karena itu diulang lagi, wa'alallahi, sebaiknya hanya kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, orang-orang iman, menyangkutkan hidupnya, menyangkutkan persoalannya, menyangkutkan semua urusannya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan mengkaji ayat-ayat ini Allah memberikan hati kita selalu bertawakal kepada Allah
saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.